Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sudah hampir pagi, tapi aku tetap susah memejamkan mata. Padahal tubuhku sangat butuh istirahat. Seharusnya aku bisa beristirahat dengan tenang, karena ini tempat yang aman. Abah dan Bu Hasri sepertinya orang yang taat beribadah. Banyak sekali pajangan kaligrafi dan rak berisi kitab atau buku-buku agama tersebar di setiap sudut rumah ini, termasuk di kamar yang kutempati. Pukul 3:30 pagi, aku mendengar suara gamelan. Suara itu awalnya terdengar agak keras, seperti hanya berjarak beberapa meter saja dari tempatku sekarang. Namun lama-lama suara itu berubah samar, seperti berada di jarak yang agak jauh. Siapa yang memutar musik gamelan menjelang subuh begini? Di luar masih gelap, tapi entah kenapa aku ingin membuka jendela kamar. Rasa penasaran terhadap gamelan itu mengenyahkan rasa takut yang sebelumnya hinggap di kepala. Entah apa yang kupikirkan, aku malah melompat keluar dari jendela dan berjalan mencari sumber gamelan itu. Tiba-tiba saja satu rombongan kereta kuda berhenti di halaman rumah Abah. Aku tidak tahu dan tidak berpikir dari mana asalnya rombongan itu. Satu orang mengendarai kereta kuda, satu orang lagi jadi penumpangnya. Sementara di belakang kereta itu ada iring-iringan dua baris membawa berbagai macam bingkisan yang dihias dengan sangat indah dan mewah. Mereka semua memakai baju adat Jawa. Namun hanya satu orang yang terlihat berbeda, yaitu penumpang kereta kuda. Dia memakai baju hitam dengan ukiran-ukiran berwarna kuning emas dan memakai mahkota, mirip seperti penampilan pengantin Jawa yang pernah kulihat di resepsi salah satu pegawai kantor tempatku bekerja. Wajahnya terlihat sangat menawan. Aku terpaku menatapnya. Ayo Cak, ayo. Sudah waktunya. Aku seperti terhipnotis menyambut uluran tangannya. Kemudian ikut naik kereta. Aku tidak tahu akan dibawa kemana. Yang kuingat, kereta yang kutumpangi ternyata tidak sepenuhnya menapak tanah, tapi terbang bersama iring-iringan yang ajaibnya, seperti berjalan begitu saja di udara tanpa alat bantu apa-apa. Kamu cantik sekali, Nduk. Setelah beberapa menit berjalan di angkasa, kami berhenti di depan istana megah. Anehnya, istana dan tempatku saat ini tidak berada di atas awan sama sekali. Aku bisa merasakan berpijak di atas tanah. Langit di sini juga terang, tapi seperti ada mendung karena aku tidak bisa melihat matahari. Banyak orang berpakaian Jawa kuno menyambut kami. Wanita yang memakai kemben dengan dada terbuka dan laki-laki memakai baju lurik dengan celana di bawah lutut, tapi tidak sampai mata kaki. Mereka menunduk hormat kepada rombongan, juga kepadaku. Setelah aku masuk, aku didandani sebegitu rupa. Dalam sekejap saja, cermin di depanku memantulkan bayangan yang jauh berbeda. Saat aku baru masuk ke kamar ini, aku memakai kebaya hitam dari kain bludru. Ada hiasan-hiasan berukiran emas di bagian depan dan pergelangan tangan. Wajahku dirias mirip pengantin Jawa dengan sanggul dan bunga mentul di kepala. Saat itulah aku baru sadar
aku akan menikah dengan laki-laki yang membawaku tadi. Pengaruh hipnotis dalam otakku sepertinya sudah hilang. Aku hendak berlari meninggalkan kamar itu. Namun dua wanita yang terlihat kalem di sebelahku memegang tanganku erat. Aku tidak bisa lepas meskipun sudah berontak sekuat tenaga. Sebentar lagi kamu akan jadi milikku selamanya, Cah Ayu. Dahiku terasa panas, tenagaku terasa tersedot perlahan. Tiba-tiba kepalaku muncul bayangan-bayangan seperti film tanpa suara. Aku melihat seorang wanita sangat mirip denganku. Bedanya, dia selalu memakai kemben dan kain cari. Perempuan itu menggendong anak laki-laki yang kira-kira berusia sekitar 3 tahunan. Dari sikapnya yang sangat perhatian, sesekali dia mencium anak dalam gendongannya. Dia juga memayungi kepala anak itu dengan kain gendongan. Sementara dia membiarkan dirinya sendiri kepanasan. Aku menduga mereka adalah sepasang anak dan ibu. Kemudian bayangan permesraan mereka berdua lenyap, berganti dengan adegan yang menjijikan. Perempuan yang mirip denganku itu digagahi seorang laki-laki berbadan besar. Sementara dari balik pintu ada anak laki-laki menatap kejadian itu dengan kilat mata penuh amarah. Perempuan itu menjerit, meronta. Tetapi si laki-laki berwajah bengis dan berjambang lebat itu tertawa. Tiba-tiba tubuhku terjungkal ke lantai. Kepalaku pusing luar biasa. Aku tidak sanggup membayangkan apa yang terjadi selanjutnya dengan perempuan yang kulihat dalam bayangan tadi. Dan kenapa juga aku harus melihatnya? Aku tidak kenal siapa mereka. Bagus Permana membantuku berdiri. Aku ingin sekali menepis tangannya yang masih berani menyentuhku. Namun tenagaku seakan-akan telah terkuras habis. Tubuhku lemas hingga akhirnya jin itu membawaku dalam gendongannya. Apa itu tadi? Kenapa aku harus melihat itu semua? Tanyaku setengah bergumam setelah Bagus Permana merebahkan tubuhku di ranjang bertilam emas. Saat ini aku berada dalam sebuah kamar yang luas. Ranjang yang kutempati bertabur bunga-bunga harum. Perabotan di sini terlihat lebih mewah dari kamar tempatku dirias tadi. Namun ada satu yang membuatku tertarik. Lukisan berbingkai emas berukuran sekitar 1 kali 1 meter yang terpajang di dinding kamar. Wanita dalam lukisan itu adalah aku, Bagus Permana, yang sepertinya menangkap arah pandangku. Tiba-tiba berdiri lalu mendekati lukisan itu. Aku sudah kaya sekarang. Aku punya kesaktian dan tak terkalahkan. Jutaan pengikut siap menuruti perintahku. Sekarang waktunya aku membahagiakanmu, Bibi Rara Wijaya. Ucap jin itu sambil menatap lukisan. Kemudian menatapku yang masih tergolek lemas di ranjang. Aku tidak mengerti apa maksudmu, jin jahat. Pulangkan aku sekarang. Aku ingin membentak, tapi hanya ungkapan bernada lirih yang keluar dari mulutku. Menikahlah denganku, Nduk. Kamu akan hidup bahagia selamanya. Tidak, kita ini beda alam. Aku manusia dan kau adalah jin. Tolong, biarkan aku pergi. Bagus Permana berdiri. Dapat kulihat perubahan raut wajahnya. Dari semula memohon penuh harap, kini berubah menjadi amarah. Sementara aku masih merutuki nasib sialku. Kenapa harus aku yang mengalami ini semua? Iya, aku tahu, aku salah. Namun, aku sudah menyesal dan meminta maaf. Aku juga berjanji tidak akan berlaku sombong lagi kepada mereka yang tak kasat mata. Terlambat, kita sudah terikat. Tubuhku dan tubuhmu sudah menyatu. Kamu sekarang bisa melihat bangsaku.
kamu juga bisa mengendalikan mereka untuk menolong manusia lain. Kamu hanya perlu setia dan jadi istriku, maka akan kujamin hidupmu selamanya. Tidak, ini gila. Bahkan tidak pernah sekalipun aku membayangkan hal ini akan terjadi padaku. Pantas saja kemarin aku melihat makhluk-makhluk menyeramkan itu. Bahkan aku bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Tuhan, aku ingin kembali hidup normal. Bagus Permana membawaku ke tanah lapang. Di tengah tempat itu ada sebuah altar yang sepertinya berfungsi sebagai tempat pemujaan. Makhluk-makhluk lain dengan berbagai wujud tak biasa. Ada manusia berkepala sapi, ada yang berbadan tinggi besar dan hitam, ada manusia kera, dan juga yang terlihat seperti manusia biasa, tetapi memiliki tanduk di dahi, membentuk lingkaran mengelilingiku dan Bagus Permana. Mungkin mereka adalah pengikutnya. Bagus Permana meletakkan tubuhku di atas altar, kemudian mengikat kedua kaki dan tanganku secara membentang. Aku tak bisa meronta karena masih lemas. Mau diapakan aku ini? Gadis ini ku persembahkan untuk kalian. Silahkan kalian nikmati sesuka hati. Apa? Apa aku tidak salah dengar? Tidak, jangan, kumohon. Aku tidak suka penolakan. Jika kamu tidak mau jadi istriku, maka ku serahkan kamu kepada pengikutku. Kamu akan jadi budak mereka sampai kamu bersedia menikah denganku. Benar-benar iblis. Biarkan aku mati saja, makhluk jahanam. Bagus Permana tak mengindahkan teriakanku. Sementara makhluk-makhluk itu semakin mendekat dengan ekspresi kelaparan. Liur hijau menetes-netes dari mulut mereka. Oh Tuhan, ambil saja nyawaku. Aku tidak mau begini. Aku tidak mau. Tubuhku menegang ketika makhluk itu menjilat pipiku. Sementara jari-jari kakiku juga dilumat makhluk itu yang wujudnya tak kalah menjijikkan. Pergi, pergi kalian. Kerumunan makhluk itu serentak tertawa, sementara aku memejamkan mata erat-erat. Karena kini wajahku sudah penuh liur bau dan menjijikkan. Mereka seperti akan menikmatiku secara bersamaan. Aku menangis tanpa suara. Siapapun, tolong aku. Baru kali ini, semenjak ibu meninggal dunia, aku mengucapkan doa. Entah doaku benar atau tidak. Aku tidak tahu karena tidak benar-benar ingat bacaannya. Aku hanya mengingat bacaan surat-surat pendek yang dulu kuhafalkan ketika mengaji di surau dekat rumah. Ya Allah, tolong aku. Aku benar-benar memohon kepadamu. Tolong aku. Setan-setan itu semakin beringas. Mereka merobek-robek pakaian pengantin yang melekat di badanku. Sementara di sela-sela wajah-wajah mereka yang berjajar di depan mata, dapat kulihat Bagus Permana menatap sambil tersenyum miring. Jin itu benar-benar memuakkan. Namun saat pandanganku mulai kabur, tangan-tangan yang menjamahku itu perlahan menyingkir satu persatu. Auman dan racauan yang keluar dari mulut mereka juga turut menghilang. Namun aku belum berani membuka mata. Apa ini semua sudah berakhir? Apa sudah ada yang menolongku? Bagaimana? Masih mau lanjut dengan mereka? Atau kamu sudah membuat pilihan lain? Aku membuka mata. Bunuh saja aku. Bunuh saja aku. Aku meraung dan menjerit, melampiaskan amarah yang menumpuk di kepala. Kenapa Bibi selalu memilih mati daripada bersama aku? Bibi, lagi-lagi dia memanggilku seperti itu. Bibi Rara Wijaya. Padahal Rara Wijaya hanya nama akun cloningan yang kupakai curhat di grup aneh itu. Dan juga kepada Gagah Kumayun. Aku bukan bibimu. Bunuh saja aku, jin jahat. Di luar dugaan,
Jin itu mengeram, matanya menyala merah, kedua tangannya terkepal. Dia lalu berteriak dan mengamuk, membanting-banting piring di dekat altar dan memukul-mukul tanah. Dengarkan aku, Rara Wijaya, atau siapapun namamu. Aku tidak menerima penolakan lagi. Akan kuakui kau seumur hidupmu. Akan kuikat sukmamu selamanya, bahkan sampai kiamat sekalipun. Tiba-tiba nafasku sesak. Aku merasakan pandanganku memutar dan samar. Ya Allah, jika memang ini akhirku, aku ikhlas. Daripada harus menjadi istri dari makhluk itu, aku ikhlas. Mbak Raya, itu seperti suara Bu Hasri. Mbak Raya, aku mengerjap, menyesuaikan pandangan dengan cahaya lampu ruangan. Alhamdulillah, Mbak Raya sudah sadar, Bah. Aku memandang sekeliling ruangan. Ada Bu Hasri, Abah, dan Yuda. Mereka memandangiku dengan tatapan penuh kelegaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba perutku terasa seperti diaduk-aduk. Kepalaku seperti berputar lagi. Rasa mual tak terkira membuatku langsung bangun dan memuntahkan semuanya di lantai. Aku merasa tidak memakan sesuatu ataupun apapun itu. Tapi kenapa banyak belatung meluncur dari tenggorokanku? Rasa gatal di leherku menyiksa, meminta digaruk. Jangan, Mbak, nanti leher Mbak bisa luka. Aku tidak mendengarkan perkataan Bu Hasri. Kupingku berdenging seiring garukan-garukan dari kuku-kuku jariku yang panjang menggores kulit leher. Bantu ibu menahan tangannya, Yud. Terdengar suara perintah dari Abah. Abah memegang ubun-ubunku dengan tangan kanannya, lalu mengusap-usap leherku dengan tangan kiri. Rasa gatal itu mulai berkurang sedikit demi sedikit, berganti rasa dingin dan sejuk. Allahu Akbar, pekik Abah. Rasanya seperti ada sesuatu yang tercabut dari ubun-ubun. Kepalaku mendadak terasa ringan. Aku terengah-engah mengatur nafas. Leherku mulai terasa perih seperti terluka. Ambil kotak P3K di kamar ibu, Yud. Untung belum putus lehermu, Nduk, ucap Abah sambil tersenyum. Lukamu lumayan dalam. Apa perlu kita bawa ke rumah sakit? Tidak usah, nanti Abah kasih ramuan herbal saja. Asal diminum teratur, nanti lukanya bisa cepat kering. Mbak Raya, apa tidak ada keluarga di sini? Aku hanya menjawab dengan gelengan. Tenggorokanku masih sakit untuk dipakai bicara. Ya sudah, Mbak Raya tinggal di sini sementara sampai lukanya sembuh. Iya, masih bahaya jika tinggal sendiri. Jin itu belum mau melepaskanmu, Nduk. Jin, maksudnya Bagus Permana? Mengingat hal itu, kepalaku rasanya sakit lagi. Bayangan-bayangan kejadian menjijikan yang aku alami terlintas di kepala, layaknya film tanpa suara. Jangan bahas itu lagi, Bah. Sepertinya Raya masih trauma dengan apa yang terjadi sama dia, cetus Yuda. Sebenarnya aku masih belum mengerti apa yang terjadi. Aku tidak tahu ini jam berapa. Berapa lama aku tak sadarkan diri. Bagaimana aku bisa kembali ke sini? Namun aku juga tidak sanggup jika harus membahasnya saat ini. Dan Yuda, sebenarnya siapa dia? Kenapa dia begitu perhatian padaku? Lagi, aku terbangun di tempat yang asing. Di depanku ada rumah dari papan. Sekelilingnya ditumbuhi pohon-pohon tinggi dan besar. Tak ada rumah atau gubuk lain di kanan kiri bangunan sederhana itu. Sementara keadaan sekitar begitu gelap dan lenggang. Dalam ruangan tak begitu luas, diterangi cahaya lampu pompa. Seorang wanita yang perutnya besar, tengah duduk setengah berbaring di lantai yang juga terbuat dari papan. Di sampingnya ada wanita lain yang terlihat lebih muda, tengah mengusap keringat wanita yang merintih itu dengan kain batik. Aku sudah tidak kuat, Ra. Nanti kalau aku mati, aku titip anakku.
Ucap wanita yang lebih tua sambil menangis. Enggih Mbak Yu, akan kujaga anakmu seperti anakku sendiri. Aku yang melihat adegan itu turut terenyuh. Tanpa berpikir panjang, aku membuka pintu masuk yang sama-sama terbuat dari papan. Namun ada yang aneh, tubuhku seperti tembus begitu saja. Aku bisa masuk rumah itu tanpa membuka pintu. Perempuan yang lebih tua itu terlihat mengejang. Rupanya dia sedang berjuang melahirkan. Sementara perempuan muda di sebelahnya berjaga-jaga di bawah selangkangan untuk menangkap bayi yang sudah terlihat kepalanya. Setelah bayi itu lahir, Mbak Yu, aku harus bagaimana? Mbak Yu, aku melihat perut yang baru saja melahirkan itu tidak bergerak, naik turun. Apa jangan-jangan? Hai, panggil dokter, dia segera ditolong. Namun perempuan muda itu terus menangis. Aku mencoba menyentuh bahunya, gagal. Tanganku tembus begitu saja. Tiba-tiba saja keadaan berubah dengan cepat. Lampu pompa di ruangan itu telah padam, berganti dengan sinar matahari yang menembus masuk lewat celah-celah papan kayu. Sementara tubuh wanita yang baru saja melahirkan tadi tergeletak begitu saja di lantai papan. Lalat mengerubungi darah yang mulai mengering di bajunya. Sekar, buka pintunya. Terdengar suara laki-laki menggedor-gedor pintu rumah. Buka pintunya, jalan. Perempuan muda yang kulihat tadi keluar dari kamar lain sambil menggendong bayi. Wajahnya tampak gelisah, bibirnya komat kamit, matanya berkaca-kaca. Pintu dari papan kayu itu terbuka lebar karena didobrak. Engsel bagian bawahnya lepas. Seorang laki-laki berbadan besar dan berjambang lebat menatap nanar ke sekeliling ruangan. Tangan kanannya membawa kendi kecil berwarna hitam. Mana Mbak Yumu? Tanyanya kepada perempuan muda yang kini tengah berdiri di sudut ruangan. Itu, tunjuknya dengan tangan gemetar. Kenapa kau biarkan istriku mati, hah? Bentaknya sambil melempar kendi ke arah perempuan muda itu. Aku bingung, Kang. Aku ndak tahu harus gimana semalam. Maaf, Kang. Sementara laki-laki di depannya melangkah mendekat. Tatapannya seperti harimau kelaparan. Lalu dia mencengkram rahang perempuan itu, memaksanya mendongak. Bagus, artinya kau harus menggantikan tugasnya sekarang, Rara Wijaya. Laki-laki bengis itu menyeret Rara ke kamar. Sementara Rara memohon-mohon. Tangan kirinya masih mendekap bayi yang kini semakin meraung keras. Rara masih bersimpuh di lantai. Laki-laki itu merebut bayinya, lalu meletakkannya asal di atas dipan, beralaskan tikar pandan. Kemudian dia menarik Rara ke atas dipan, membaringkannya di sebelah bayi yang tangisannya semakin memekakkan telinga. Biadab! Aku frustasi sendiri menyaksikan kejadian di depan mataku. Laki-laki bengis itu melakukan aksinya tanpa bisa dicegah. Aku bisa melihat kedua pipi Rara memerah, memar-memar akibat ditampar berkali-kali. Setiap dia meronta meminta dilepaskan. Mbak Rara, bangun Mbak. Aku merasakan tepukan di kedua pipiku. Mbak Rara, aku langsung bangun dan memandang sekeliling. Bu Hasri menyodorkan segelas air putih. Segera kurai dan kuteguk isinya. Tenggorokanku rasanya kering, seperti sudah lama sekali tidak minum. Kamar ini ber-AC, tapi sekujur tubuhku basah oleh keringat. Mbak Raya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, cuma mimpi aneh. Mbak Raya, apa nggak berdoa dulu sebelum tidur? Doa? Bahkan aku sudah lupa bagaimana bunyi doa sebelum tidur. Aku menatap Bu Hasri yang kini juga menatapku. Dia sepertinya mengerti apa yang sedang kupikirkan. Terbaca dari senyumannya. Mari kita baca doa sama-sama. Bu Hasri lantas membimbingku membaca doa sebelum tidur.
Sementara aku menertawakan diri sendiri. Raya berusia 22 tahun, kalah dengan anak-anak TK dalam urusan membaca doa. Tidak usah malu Mbak Rara, saya ngerti kok, ucap Bu Hasri sambil membelai rambutku. Pukul 7 pagi, aku terbangun ketika sinar matahari menembus jendela kamar yang kamarnya disipak oleh Bu Hasri. Rasanya semalam adalah tidurku yang paling nyenyak semenjak teror pesan sialan itu. Rumah Abah ini sederhana, dindingnya setengah badan dari tembok, setengahnya lagi dari papan kayu. Di samping rumah ada kebun sayur yang 2 kali lipat luasnya daripada halaman. Ada juga pohon pisang dan pepaya. Kira-kira 20 langkah dariku, Yuda Manggala dengan kaos putih dan celana komprang selutut warna hitam, tengah memegang gembora dan dengan tekun menyirami pohon cabai yang baru berbunga. Laki-laki muda itu menoleh, baru menyadari kehadiranku. Dia tersenyum lebar. Yuda berjalan menghampiriku, lalu mengajak duduk di kursi kayu di bawah pohon mangga dekat tempatku berdiri. Kamu lihat ponselku? Oh, ada di kamarku. Semalam aku lihat, baterainya habis, jadi aku cas. Kamu sudah baikan? Gimana leher kamu? Masih sakit? Iya, sudah mendingan, gak sakit lagi. Waktu itu, aku lihat kamu pingsan di pinggir jalan. Akhirnya dibantu orang-orang dekat pasar, aku bawa kamu ke rumah sakit. Tapi ketika malam, kamu histeris sendiri. Aku merasa ada yang gak beres sama kamu. Gak beres? Kata Abah, kamu dicintai jin, bukan jin biasa. Maksudnya? Jin itu sudah hidup ribuan tahun. Dia sakti dan punya banyak pengikut. Dan maaf, apa dia sering mendatangimu dalam mimpi? Iya, aku mengerti maksud Yuda. Mendatangi maksudnya bukan sekedar datang berkunjung, tapi oh, jadi sudah berapa lama aku gak sadarkan diri. Sengaja ku alihkan pembicaraan, malu. Kira-kira 2 minggu lebih. Kamu memang bangun, tapi kata Abah yang di dalam raga kamu itu bukan kamu, tapi jin. Jiwamu yang asli dibawa pergi oleh jin yang mencintai kamu itu. Apa? 2 minggu lebih? Bagaimana nasib pekerjaanku? Beberapa orang menelpon ke ponselmu, salah satunya Yuda berdehem lalu melanjutkan. Pacar kamu. Pacar? Aku gak punya pacar kok. Siapa itu yang berani ngaku-ngaku? Katanya namanya Indra. Dia sempat kesini untuk membuktikan keberadaan kamu. Sama teman kamu satunya lagi, namanya Tina. Iya, namanya Tina. Indra? Dasar cowok nyebelin. Enak aja ngaku-ngaku pacar. Yuda tertawa. Aku juga gak yakin kalau dia pacar kamu. Dia kesini cuma sekali. Pas lihat kamu ngamuk, teriak-teriak, muntah-muntah, dia ketakutan, terus pulang dan gak pernah balik lagi. Hah? Apa aku separah itu? Yuda mengangguk. Kenapa kamu perhatian sama aku? Kenapa kamu mau nolongin aku? Yuda diam sejenak. Apa yang membuat kamu melupakan Tuhan? Pertanyaan itu membuatku tercekat. Kalau saja orang lain yang bertanya, mungkin aku akan tersinggung lalu menamparnya. Tapi ini Yuda yang bertanya. Dan aku hanya bisa komat kamit, kebingungan, harus mulai dari mana. Aku sendiri tidak mengerti kenapa harus secanggung ini di dekat laki-laki yang bahkan belum lama ku kenal. Sepertinya karena dia sudah terlalu banyak membantuku, atau karena mata yang teduh itu. Waktu kecil, aku anak kesayangan bapak. Aku sering menjuarai lomba dan membawa pulang berbagai piala. Tapi satu yang paling disukai bapak, suaraku sangat merdu ketika baca Al-Quran. Namun kebahagiaan itu tidak lama. Bapak pergi meninggalkanku selama-lamanya akibat kecelakaan kerja. Sejak itu, aku merasa dunia sudah runtuh. Raya kecil yang selalu ceria berubah jadi anak pendiam dan mulai meninggalkan ibadah.
Keadaan semakin buruk ketika ibu, satu-satunya orang tua yang kumiliki, akhirnya turut menyusul bapak. Aku merasa Tuhan tidak adil. Saat aku dibully karena alasan yang tidak aku ketahui, aku selalu meminta perlindungan kepada Tuhan. Namun permintaanku itu tidak pernah terkabul. Anak-anak yang merundungku malah semakin berkuasa. Aku pernah melawan, tapi akhirnya aku malah jadi bulan-bulanan mereka. Tidak ada yang melindungi atau membela aku. Sejak saat itu, aku melupakan Tuhan. Aku tidak pernah lagi berdoa meminta perlindungan, atau mungkin hanya sekedar melakukan ritual ibadah dan semacamnya. Mungkin tidak mudah melalui itu semua, tapi kamu adalah wanita yang kuat. Saat ini, mungkin Tuhan sedang merindukanmu. Karenanya, Dia mengujimu. Terbukti karena ujian darinya, akhirnya kamu bisa mengingatnya kembali. Allah akan selalu menerima hambanya yang bertaubat. Kembalilah. Aku sudah kotor. Aku sama seperti iblis-iblis menjijikan itu. Aku menunduk, teringat hal-hal buruk yang baru saja kulewati beberapa waktu lalu. Bahkan rasanya air liur iblis itu masih menempel di sekujur tubuhku. Meskipun sudah kubasuh berpuluh-puluh ribu. Jangan sampai terulang lagi seperti dulu, Rara Wijaya. Aku tidak akan membiarkanmu mengulangi hal yang sama di masa lalu. Aku mendongak menatapnya. Lagi-lagi dia memanggilku dengan sebutan itu, sama seperti Bagus Permana. Siapa Rara Wijaya? Gagah Kumayun. Aku Gagah Kumayun. Laki-laki itu meletakkan telunjuk kanannya di tengah dahiku. Seketika aku merasakan ada aliran aneh yang menjalar dalam tubuh. Tiba-tiba aku melihat bayangan dalam kepalaku. Seorang laki-laki berambut panjang sebahu dengan ikat kepala batik tengah menangis di depan puing-puing sisa kebakaran. Dia berjalan mendekati mayat yang tinggal kerangka yang tertimbun abu. Masih sambil terisak, laki-laki itu mengusap-usap tengkorak yang menghitam karena kebakaran. Dia juga membenahi sisa-sisa rambut yang terbakar di kepala tengkorak itu. Rara, kenapa kau tidak menungguku? Lagi-lagi, siapa sebenarnya Rara? Apa hubungannya denganku? Aku masih tak mengerti apa hubungannya Bagus Permana, Rara Wijaya, dan Gagah Kumayun. Kalau Bagus Permana jelas-jelas adalah jin sakti yang telah hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi, kenapa dia mengancam akan membunuhku sampai kiamat? Kata-katanya kepada aku waktu itu seakan-akan dia telah mengincarku sejak lama. Padahal aku baru mengenalnya lewat mimpi menjijikan beberapa bulan lalu. Dan sekarang, Gagah Kumayun. Dia juga membuatku semakin bingung. Bukankah namanya Yuda Manggala? Lalu kenapa dia berkata tidak akan membiarkanku berakhir seperti dahulu? Lupakan. Sudah berminggu-minggu aku tidak masuk kerja. Pasti gajiku juga akan dipotong. Namun ini belum seberapa. Bagaimana kalau aku jadi dipecat? Setelah keadaanku mulai membaik, aku pamit pulang ke rumahku sendiri. Bagus Permana sudah tidak pernah lagi datang ke mimpiku. Mungkin dia sudah bosan, atau memang karena Abah berhasil mengusirnya. Hidupku kembali normal. Tinggal aku dan kesunyian. Kalau ada apa-apa kabari aku, ucap Yuda setelah mengantarku pulang. Semoga saja tidak ada apa-apa. Maaf dan terima kasih sudah merepotkan kamu, Abah dan Ibu. Maaf juga belum bisa membayar uang pengobatan. Kamu tahu sendirilah. Memangnya aku sama Abah pernah nagih ke kamu? Gak pernah sih, tapi kan Abah gak akan mau terima apapun dari kamu. Abah ikhlas menolong kamu. Semoga jin itu tidak mengganggu kamu lagi. Yuda tersenyum, sementara jantungku mulai tak terkendali. Ini bahaya, dia tidak boleh mendengarkannya. Ini memalukan. Akhirnya Yuda pun pamit untuk pulang.
Kali ini aku mendengar suara tawa menggelegar dari speaker ponsel. Aku ingin memutuskan panggilan, tapi tanganku tak mampu bergerak sama sekali. Tubuhku kaku. Aku tahu kamu sedang kesulitan. Menikahlah denganku, maka akan kuturuti semua permintaanmu. Tidak salah lagi, ini Bagus Permana. Ternyata dia masih berani menggangguku. Dia hanya berhenti ketika aku masih di rumah Abah. Akhirnya setelah susah payah menjauhkan ponsel dari telinga, aku bisa memutuskan panggilan sialan itu. Spontan aku teringat sesuatu. Yuda Manggala. Ku cari nomornya di kontak, ketemu. Namun saat hendak melakukan panggilan, tiba-tiba ponselku mati. Bagaimana ini? Tiba-tiba tercium aroma sesuatu yang terbakar. Setelah otakku mencerna, aroma ini berbaur aroma daging dan umbi-umbian yang dibakar. Aku ingat, ini pertanda Bagus Permana akan muncul. Benar saja, tidak lama kemudian, jin itu sudah berdiri di depanku. Dia bertelanjang dada, memakai celana selutut berbalut kain jarik. Pergi kau, aku gak mau jadi istrimu. Pergi. Aku rela menunggu derita ribuan tahun hanya demi bertemu denganmu lagi, Bibi Rara. Tapi kenapa kau selalu lebih memilih menolak dan mengabaikan niat baikku? Niat baik yang benar saja. Aku bukan bibimu. Aku tidak pernah mengenalmu. Raut wajah Bagus Permana berubah. Matanya menyala merah. Kedua tangannya mengepal. Tubuhku terbanting ke lantai. Punggungku sakit seperti mau patah. Belum selesai menikmati rasa sakitku, tiba-tiba tubuhku terangkat. Kepalaku membentur dinding. Pusing, nyeri, semua jadi satu. Bunuh saja aku. Bunuh saja aku, jin jahat. Aku terkapar di lantai. Bagus Permana mendekat, lalu mengangkat tubuhku dalam gendongan. Aku tidak kuat meronta. Sesuatu sebesar kepalan tangan memaksa naik ke kerongkongan. Lalu keluar dari mulut, gumpalan darah. Aku terbatuk beberapa kali sebelum akhirnya gelap, semua menjadi gelap. Mbak Yu, jangan pergi Mbak. Aku melihat diriku sendiri menahan seorang wanita cantik membawa buntalan pakaian. Sementara tak jauh dari kami, seorang laki-laki separuh baya berdiri membelakangi dengan kedua tangan terkunci di balik punggung. Biarkan dia pergi, Rara. Bikin malu keluarga saja. Kasmaran sama perampok, kayak ndak ada laki-laki yang lebih baik saja. Tegas laki-laki itu. Tapi Pak, Mbak Yu Sekar itu juga anak Bapak. Kenapa Bapak tega mengusir Mbak Yu, Pak? Laki-laki itu mendekatiku dan Mbak Yu Sekar. Satu tamparan mendarat di pipiku. Kamu itu sama saja kurang ajarnya sama Mbak Yumu. Pergi kalian semua dari sini. Aku ndak butuh anak-anak seperti kalian. Tiba-tiba keadaan berubah begitu cepat. Aku dan Mbak Yu Sekar sudah berada di sebuah rumah kayu. Aku ingat, ini rumah tempat aku melihat wanita muda membantu wanita yang mirip Mbak Yu Sekar melahirkan. Bukan cuma mirip, mungkin itu memang Mbak Yu Sekar. Jadi benar, aku ini Rara Wijaya. Di rumah itu, aku melihat pertengkaran Mbak Yu Sekar dengan suaminya yang ternyata seorang perampok. Laki-laki itu sering memukul Mbak Yu. Dia juga berkali-kali ingin memperkosaku ketika Mbak Yu pergi mencari kayu. Namun Mbak Yu selalu datang tepat waktu menolongku sebelum semuanya terjadi. Aku memutuskan berjualan ketuk di pasar setiap pagi. Di sana aku bertemu pemuda berambut sebahu dan suka memakai ikat kepala batik. Setelah ku amati, kenapa wajahnya mirip sekali dengan Yuda Manggala. Aku Gagah Kumayun, ujarnya memperkenalkan diri. Lalu keadaan tiba-tiba berubah lagi dengan cepat. Aku melihat Gagah Kumayun pergi dengan rombongan kereta kuda. Dia pamit akan mencari ilmu di suatu tempat yang jauh
dan juga berjanji akan kembali lagi. Entah kenapa aku merasakan kesedihan yang teramat sangat saat berpisah dengannya. Hari-hari selanjutnya, pohon-pohon rindu pun tumbuh subur di dalam dada. Aku begitu yakin dia akan menepati janji untuk membahagiakanku kelak saat kembali nanti. Namun bayangan indah itu sirna saat bajingan biadab itu mengoyak semuanya. Dia membuatku hancur sehancur-hancurnya. Kematian Mbak Yu Sekar membuatnya semakin leluasa, menjadikanku landasan pacu yang setiap saat dia lewati dengan kudanya. Aku ingin pergi, tapi tak tahu harus kemana. Sementara ada bayi laki-laki tak berdosa yang kini hidupnya bergantung kepadaku. Bayi Mbak Yu Sekar. Waktu berlalu begitu cepat. Bayi itu sudah tumbuh menjadi remaja yang mungkin juga telah mengalami mimpi basah. Bayi itu sangat menyayangiku. Dia bekerja dan mencari uang untukku. Dia membelikanku baju dan perhiasan yang bagus. Kukira semua akan baik-baik saja. Tidak apa-apa. Bapak dari anak itu menjadikanku pemuas nafsu. Asal anak itu tetap aman bersamaku. Aku sudah menyayanginya seperti anakku sendiri. Aku yang merawat dan menjaganya sejak bayi, hingga malam jahanam itu terjadi. Laki-laki bajingan itu seolah-olah tak pernah puas menyiksaku. Dia yang memergoki anak itu, mengintip di balik pintu kayu, malah memaksanya masuk. Dan kupikir anak yang telah kubesarkan dengan penuh kasih sayang tidak akan meniru kelakuan bejat bapaknya. Namun aku salah. Anak itu, anak yang kuanggap seperti darah dagingku sendiri, kini turut berpacu di atas tubuhku. Disaksikan bapaknya yang tertawa penuh kepuasan di sudut kamar. Sakit, rasanya sakit sekali. Tidak bisa kulukiskan dengan kata-kata. Kenapa kau tega melakukan itu padaku, nak? Kenapa kau tega? Anak itu menuntaskan apa yang jadi tujuannya, menyisakan perih dalam dadaku. Ternyata buah memang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maaf Bibi Rara, bisiknya saat tubuhnya terkulai lemas di atas tubuhku. Saat itu semua tak lagi sama. Hidupku seperti tak ada artinya lagi. Semua telah hancur dan aku merasa hanya seperti seonggok daging yang diberi nyawa. Tidak ada lagi tujuan, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi harga diri. Malam jahanam juga akan jadi malam terakhir bagiku. Saat laki-laki bajingan itu terlelap, ku akhiri hidupku dengan kain jarik yang tadinya menutupi tubuh. Tidak ada gunanya hidup. Bahkan aku menggugat Tuhan, kenapa aku harus dilahirkan? Semua sudah berakhir. Semua berakhir. Kupikir saat nyawa terlepas dari badan, segala rasa sakit akan sirna. Namun faktanya, saat kain jarik itu berhasil mencekik dan mengeluarkan sukmaku lewat kerongkongan, leherku masih terasa sakit. Bahkan kain itu tetap membelit, tak mau lepas. Oh Dewata yang agung, kenapa ini semua harus terjadi padaku? Sukmaku tak memijak tanah, mengambang di langit-langit, menatap anak yang telah membuatku sakit hati, tengah menangis terseduh memeluk jasadku yang masih tergantung di wuwung. Sementara bapaknya terbangun, mungkin karena mendengar tangisan anak itu. Raut wajahnya tampak terkejut, namun itu tak lama, karena setelahnya dia bangkit dan melepaskan kain jarik yang membelit leherku. Mayatku terjatuh ke lantai. Anak itu memejamkan matanya yang masih terbelalak, lalu menarik rahangku ke bawah, menata lidahku yang terjulur agar masuk ke mulut. Dia juga mengusap liurku yang membasahi pipi dan leher. Maafkan aku, Bi, raungnya sambil memeluk mayatku. Ada yang tercapik-capik di sini, di dalam dadaku. Terlambat, kata maaf tak akan menghapus semua perlakuannya. Tiba-tiba bapak dari anak itu mendorongnya menjauh dari mayatku.
Entah apa yang terlintas di otak laki-laki bengis itu. Dia malah menurunkan celananya dan menggauli tubuh yang sudah tak bernyawa. Sukmaku menjerit sekuat-kuatnya. Tidak cukupkah kebejatan yang selama ini dia lakukan? Kenapa sampai mati pun dia masih tetap tega, berlaku tidak sopan kepada tubuhku? Biadab, bajingan. Aku meraung, memukul-mukul tubuh lelaki itu dari belakang. Namun semua yang kulakukan sia-sia. Tanganku tak bisa menyentuhnya. Kenapa? Kenapa Tuhan? Di antara derai air mata, kulihat anak itu mengambil palang pintu yang terbuat dari balok kayu. Dia menghantam tengkuk bapaknya hingga jatuh tersungkur. Hentikan biadab! Tak cukupkah kau menyakiti bibi Rara selama ini? Gertaknya sambil mengangkat pentungan tinggi-tinggi. Anak kurang ajar. Apa seperti ini Rara mendidikmu selama ini? Hah? Tahu apa kau soal mendidik anak? Kelakuanmu saja mirip iblis. Kau membuat aku kehilangan ibu sejak bayi. Kau juga membuatnya menderita seumur hidupnya. Diam, anak setan. Kemudian anak itu menghantamkan pukulan paling keras. Begitu keras hingga bapaknya yang kejam langsung menemui ajalnya dengan kepala bersimbah darah dan mata terbelalak. Tak cukup sampai di situ. Dia terus memukuli tubuh bapaknya yang sudah tak bernyawa sambil menangis. Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa aku harus lahir dari benih laki-laki iblis seperti dia? Teriaknya sambil bersimpuh setelah kelelahan memukuli tubuh bapaknya. Aku turut menangis bersamanya. Kami sama-sama menangisi takdir yang tidak pernah kami sukai. Seandainya aku tidak ikut Mbak Yu Sekar, mungkin aku tidak akan mengalami semua ini. Namun semua sudah terlambat. Saat ini hanya satu harapanku yang tersisa. Aku ingin bertemu Gagah Kumayun untuk yang terakhir kalinya. Aku hanya ingin melihatnya sebelum sukmaku lebur dan benar-benar kembali pada Sang Pencipta. Kenapa kau tak menungguku, Rara? Sukmaku menangis melihat Gagah Kumayun memeluk tulang belulangku yang hangus karena dibakar anak itu. Bagus Permana, sukmaku juga turut kesakitan ketika api melahap kulit jasadku. Sukmaku menjerit tapi tak pernah ada yang mendengar. Cukup lama dia memandangi tengkorakku yang sudah tak berbentuk karena sisa-sisa pembakaran. Tak kusangka, tanpa jijih dia mengecup kening tengkorak itu. Lalu sambil mengusap air mata, dia mulai naik ke permukaan tanah. Sukmaku perlahan lebur seiring dengan bongkahan-bongkahan tanah yang diturunkan Gagah Kumayun untuk mengubur belulangku. Aku ikhlas, aku lega. Bahkan kalau boleh meminta, aku tidak ingin dilahirkan lagi jadi manusia. Selamat tinggal Gagah Kumayun. Selamat tinggal semuanya. Aku terbangun di sebuah kamar. Aku bisa merasakan wajahku basah karena air mata. Sang Pencipta tak mengabulkan pintaku. Buktinya kali ini, sebagai Raya Larasati, aku tetap menjalani takdir menjijikan dalam hidupku. Sampai kapan aku seperti ini, Tuhan? Tunggu. Di mana ini? Ini bukan kamarku. Tempat ini asing, bukan kamarku. Bukan juga kamar yang biasa ku tempati di rumah Abah. Ya, selain dua tempat itu, aku tidak pernah menginap atau tidur di tempat lain. Lalu kenapa aku bisa di sini? Sudah bangun, Cah Ayu? Aku terperanjat ketika mendapati Bagus Permana duduk di sampingku, di atas ranjang. Jadi sedari tadi aku bersamanya. Bagaimana? Sudah ingat siapa dirimu di masa lalu? Aku beringsut mundur, berusaha menjauh dari laki-laki setan di depanku. Logikaku berpikir, mungkin mimpi-mimpi yang tadi ku alami juga bagian dari rekayasanya. Bukankah jin akan selalu memperdaya manusia hingga kiamat? Aku baru ingat, ini kamar yang dulu ku tempati saat Bagus Permana meminta aku jadi istrinya. Rupanya dia membawaku ke sini lagi.
Tiba-tiba sekujur tubuhku gemetar. Teringat kejadian menjijikan di altar pemujaan. Kali ini apalagi yang direncanakan iblis itu? Apa sebenarnya maumu? Bukankah sudah jelas? Aku ingin kau jadi istriku. Asal kau tahu, di luar sana banyak manusia memujaku demi mendapatkan kekayaan. Mereka melewati syarat-syarat tak mudah hanya demi kesenangan dunia. Sementara kau, manusia yang kupilih, tanpa harus melakukan berbagai ritual untuk memanggilku. Bagus Permana turun dari ranjang dan melangkah mendekatiku, yang kini berdiri tersudut di dinding. Kau akan jadi wanita sakti di dunia, dan kau bisa memanfaatkan anak buahku. Aku tidak akan menerima bantuanmu. Biar saja aku hidup miskin, tapi aku tidak sudi jadi istrimu atau menyembah sekalipun. Pulangkan aku, kembalikan aku ke tempat asalku. Aku tidak sudi jadi budakmu. Keluar dari kamar ini, jika kau bisa. Bagus Permana membalikkan badan. Dalam sekejap, sosok itu menghilang dengan sendirinya. Aku menjerit sekuat-kuatnya. Puluhan sosok tak enak dilihat menampakkan diri, menatapku dengan tatapan kelaparan. Aku memejamkan mata dan meringkuk tersudut di dinding. Mereka semakin mendekat dengan tangan menggapai-gapai ke depan, ingin menjangkauku. Tidak, aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Ya Allah, tolong aku, siapapun tolong aku. Saat aku sudah pasrah dengan keadaan, tiba-tiba lantai yang kupijak berguncang. Gempa, makhluk-makhluk itu mengeram. Sebagian mundur dan memandang sekeliling, sepertinya mencari jalan keluar. Sementara aku masih meringkuk ketakutan di sudut ruangan. Sesuatu yang berat dan keras menimpa kepalaku. Mataku langsung terpejam, menahan rasa sakit. Guncangan pun semakin kuat, semakin kuat. Aku bisa merasakan tubuhku seperti berputar, melayang. Dan saat membuka mata, isi perutku langsung keluar begitu saja dari kerongkongan. Cairan hijau kental bercampur ulat dan belatung menari-nari di lantai. Kumpalan-kumpalan dari dalam perutku seakan-akan tak ada habisnya, naik ke kerongkongan, lalu langsung meluncur begitu saja. Entah siapa yang memijat tengkuku saat ini. Aku belum sempat melihat wajahnya. Namun seperti tanpa jijih, ia terus memijatku. Meskipun baju dan sebagian rambutku yang terurai ke depan terkena muntahan. Tiba-tiba kaki kananku terasa gatal. Aku menggaruknya sebentar. Namun rasa gatal itu semakin kuat. Jangan digaruk, Raya, jangan digaruk. Dia mencekal lenganku. Namun aku masih tidak sempat melihat wajahnya. Lepasin tanganku. Gatal, gatal. Jangan, Raya. Hentikan, Raya. Kaki kamu luka. Kali ini orang itu mencekal kedua lenganku dari belakang. Kurasakan seperti tali mengikat pergelangan tanganku. Aku menjerit, meronta. Kemudian lantunan ayat-ayat suci menggema di telingaku. Lagi-lagi aku memuntahkan cairan hijau kental bercampur belatung. Kali ini sekujur tubuhku sudah penuh dengan muntahan. Namun isi perutku rasanya semakin diaduk-aduk. Keluar kamu dari tubuh perempuan ini. Aku tidak akan pergi. Aku suka gadis ini. Dan Bagus Permana sudah menyerahkannya kepada kami. Dia bukan milikmu, dia milik Allah. Kamu tidak takut sama Allah? Allah sendiri yang mengutus kaum kami untuk mengganggu keimanan manusia-manusia seperti gadis ini. Kenapa aku harus takut? Kalau begitu, atas izin Allah akan kubakar kau jika masih tak mau pergi dari tubuh gadis ini. Lagi-lagi ragaku itu tertawa lebih keras dari sebelumnya, seperti menantang, seperti tidak ada rasa takut sama sekali. Namun laki-laki itu lantas membaca ayat-ayat suci lagi hingga ragaku mengeliat seperti cacing kepanasan. Ampun, ampun, biarkan aku pergi. Aku merasa tersedot dengan sendirinya ke ragaku.
yang perlahan terlihat melemas. Seluruh tubuhku rasanya kebas, kakiku terasa perih. Raya, aku baru bisa melihat dengan jelas laki-laki yang sudah menolongku. Dia membantuku bangun, lalu melepas ikatan di tanganku. Tubuhku sudah kembali, namun aku histeris saat melihat luka menganga di betis kananku. Sementara ceceran daging yang tadi kugigit terjatuh tak jauh dari tempatku duduk. Sekujur tubuhku juga berbau aneh, antara busuk, anyir, dan aku tidak bisa menyebutnya seperti apa. Yang jelas keadaanku saat ini benar-benar menjijikkan. Mari ku bantu berdiri. Laki-laki itu memapahku ke kamar mandi. Tanpa rasa jijik, dia membasuh lukaku, juga membersihkan sisa-sisa lendir di kakiku. Kali ini aku baru berpikir, bagaimana bisa dia sampai di sini? Sisanya kamu bersihkan sendiri ya. Gak mungkin kan aku yang membantu membersihkan. Setelah itu ia keluar dari kamar mandi. Setelah aku selesai dari kamar mandi, kulihat dia sudah tidak ada dimanapun. Tiba-tiba aku berpikir sesuatu. Kenapa tidak kumusnahkan saja ponsel itu? Pertama kali Bagus Permana menghubungiku lewat ponsel itu. Aku juga selalu terkena sial dan terbawa ke alam lain. Setelah menerima telepon atau pesan yang masuk ke ponsel itu, jangan-jangan jin itu memang bersemayam di sana. Iya, pasti begitu. Saat kubuka mata, tiba-tiba laki-laki muda itu sudah berjongkok di depanku. Dia membalut lukaku dengan perban. Dia juga melakukannya dengan sangat hati-hati, hingga aku tak merasakan sakit sedikit pun. Kapan kamu datang? Aku pikir kamu sudah pulang. Laki-laki itu tidak menjawab. Dia masih sibuk mengobati luka-luka lecet akibat kugaruk tadi. Setelah selesai, dia berdiri lalu meletakkan sisa obat dan perban ke atas meja. Baiknya kamu tinggal di rumahku saja. Ada abah dan ibu yang bisa ngawasin kamu. Lagian, aku juga gak enak pegang-pegang kamu kayak tadi. Rasanya malu sekali. Sepertinya dia laki-laki yang tidak mudah menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Aku contohnya. Maaf, tadi aku terpaksa. Aku panik dan langsung ke sini, ucapnya sambil menunduk. Dari mana kamu tahu aku lagi diganggu? Laki-laki itu tersenyum. Feeling. Oh iya, aku bingung mau manggil kamu gimana. Soalnya Yuda, aku sekarang adalah Yuda. Jadi jangan ragu memanggilku seperti itu, Raya. Terima kasih Yud. Aku pulang, udah menjelang pagi. Kamu udah gak apa-apa kan? Aku tinggal sendirian, atau kamu mau ikut sekalian ke tempatku? Abah dan ibu pasti ngerti, biar aku yang menjelaskan nanti. Aku berpikir sejenak, mungkin ucapan Yuda ada benarnya. Tapi aku teringat sesuatu. Antarkan aku dulu ke suatu tempat. Kami pergi setelah hari sedikit terang. Aku melewati perkampungan dan jalanan sepi. Yuda tidak pernah sengaja mencuri kesempatan. Misalnya mengerem mendadak. Dia mengendarai motornya dengan kecepatan sedang. Aku juga menjaga jarak ketika berboncengan. Tak enak sendiri dengannya. Namun entah kenapa ada rasa nyaman ketika di dekatnya. Kira-kira 30 menit kemudian kami sampai di sebuah jembatan yang lumayan besar. Di bawahnya mengalir sungai besar dan cukup dalam. Disinilah aku akan membuang semuanya. Membuang benda penyebab kesialanku selama ini. Kamu yakin? Bukannya kamu sekarang lagi cari kerja? Tanpa ponsel, gimana nanti kalau ada yang hubungi kamu? Aku masih punya beberapa barang berharga lain buat dijual, biar nanti aku beli yang baru. Aku memejamkan mata. Ponsel itu akhirnya terjun bebas ke sungai yang mengalir deras. Bahkan aku tak sempat melihatnya muncul dari air sama sekali. Tubuhku menjadi terasa lebih ringan. Ini saatnya memulai hidup yang baru. Semoga teror dari jin itu telah berakhir selamanya. Udah lega. Aku mengangguk. Iya,
aku lega banget. Sampai di rumah aku berubah pikiran untuk tinggal di rumah Yuda. Aku yakin teror itu akan berakhir. Bagus Permana tidak akan menggangguku lagi dan aku akan menjalani hari-hari normal seperti dulu. Namun perasaan lega itu lenyap seketika saat kubuka tas untuk mencari dompet. Ini di luar dugaan. Impossible. Tidak mungkin. Aku menjerit dan langsung melempar tas itu hingga membentur tembok. Isi tas berhamburan di lantai dan benda itu kini menyala. Tak mungkin. Aku sendiri yang membuangnya di sungai tadi. Kenapa benda sialan itu bisa kembali lagi padaku? Tubuhku gemetar, kakiku terasa lemas. Ini masih pagi bukan? Ponsel itu terus berdering. Mati sebentar, berdering lagi, mati lagi, berdering lagi. Aku sungguh tidak percaya, ini gila. Dalam hati, aku menyesal menyuruh Yuda pulang lebih dulu. Harusnya aku menuruti ajakannya untuk tinggal di rumah Abah. Harusnya aku minta dia menunggu sebentar. Minimal jika dia masih ada di sini, aku akan memintanya untuk mengangkat panggilan masuk di ponsel sialan itu. Dengan tangan gemetar, kurai ponsel itu. Ada 10 panggilan tak terjawab, tapi tidak tertera nomor pemanggil sama sekali. Tiba-tiba ada pesan masuk dari nomor aneh, hanya 3 digit. Ini belum seberapa. Sejauh apapun kamu lari, kamu akan kembali padaku lagi. Aku menjerit dan langsung membanting ponsel itu hingga pecah jadi 2 bagian. Dasar setan gila. Kamu pikir kamu bisa terus menggangguku? Dengan nafas terengah menahan amarah, aku membentur-benturkan serpihan-serpihan ponsel di lantai. Hancur. Benda itu sudah tidak berbentuk dan tidak mungkin akan menyala lagi. Aku mengatur nafas dan mengusap keringat yang membasahi wajah. Ternyata mitos menghanyutkan benda-benda yang dihuni jin ke aliran sungai yang menuju laut sama sekali tidak membantuku. Setelah kejadian tadi pagi, aku langsung membersihkan diri. Serpihan itu sudah kubuang ke tempat sampah. Saat ini aku lebih fokus untuk menyembuhkan luka di betis, juga memikirkan cara mendapatkan uang. Sementara di buku tabunganku hanya tersisa saldo 600.000. Bagaimana aku bisa bertahan beberapa bulan ke depan? Ternyata begini rasanya hidup sebatang kara. Tak punya keluarga, tak punya siapa-siapa. Sepertinya ada yang datang. Raya, Indra menyapaku dan langsung masuk karena pintu depan yang terbuka. Dia langsung menghampiriku yang tengah duduk di kursi busa, lalu melakukan ritual basa-basi yang membosankan. Indra tidak tampan, tidak juga jelek, kulitnya coklat, rambutnya cepak. Posisi di kantor sudah lumayan tinggi. Seharusnya aku memanggilnya Pak Indra sebagai senior setingkat di atasku. Namun dia sendiri yang memintaku untuk langsung menyebut namanya saja. Kaki kamu kenapa, Rai? Luka sedikit. Kayaknya parah tuh. Kamu udah periksa? Oh iya, kok nomor kamu nggak aktif sih? Aku coba hubungi dari kemarin. Ada lowongan kerja. Beneran? Di mana? Di tempat teman aku. Katanya lagi butuh admin. Aku pikir cocok buat kamu. Ini kartu namanya. Kamu nggak kerja, Ndra? Aku izin keluar sebentar tadi buat nganterin ini. Rai, kamu ganti nomor ya? Aku nggak punya HP sekarang. HP aku rusak. Loh, kok bisa? Kalau nggak punya ponsel, gimana nanti cara perusahaan yang mau kamu lamar bisa ngubungin kamu? Iya, aku paham. Tetapi pakai HP lamaku aja. Kebetulan aku bawa tadi. Sebenarnya aku tidak enak mau menerima. Juga ada hal lain yang membuat merasa paranoid. Bagaimana kalau jin itu menghubungiku lagi? Setelah menerima ponsel dari Indra tadi siang, aku memutuskan untuk membeli kartu perdana baru di konter dekat rumah. Indra baru bersedia pulang setelah aku janji akan segera menghubunginya dengan nomor baru. Kupikir tak apalah,
hitung-hitung untuk menghargai bantuannya. Jam 3 sore, mendung menggantung di langit, sepertinya akan turun hujan. Perutku belum terisi sejak pagi. Sambil terpincang-pincang menahan nyeri di kaki, aku pergi ke warung Padang yang letaknya agak jauh dari gang menuju rumah. Namun belum sampai di tempat makan itu, aku mencium aroma anyir, sepertinya bangkai yang mulai membusuk. Seekor kucing berwarna abu-abu tergeletak di saluran air yang lembab. Air sedang tidak mengalir. Ada luka di kepala bagian atas kucing itu. Aku mengambil bangkai kucing malang itu, lalu membawanya pulang. Tidak jadi membeli makanan. Semakin kulihat bangkai itu, semakin aku ingin menikmatinya. Sepertinya lezat. Gigitan pertama di bagian yang mulai membusuk terasa lezat di mulut. Gigitan kedua, ada sensasi gurih bercampur aroma busuk yang membuatku semakin lahap hingga menghabiskan bangkai itu. Ini sangat lezat. Lebih lezat dari nasi Padang yang biasa ku beli di rumah makan itu. Setelah aku memakannya, kantuk mulai menyerang. Aku pun terlelap. Antara tidur dan sadar, aku merasakan sesuatu mengalir dari bagian inti tubuhku. Perlahan ku buka mata yang masih terasa berat. Tidak, kenapa ini? Kasur yang kutempati sudah penuh dengan darah. Perutku membesar dan rasanya melilit luar biasa. Punggungku terasa pegal, seperti ingin buang air besar. Spontan aku mengejang, mengeluarkan apa yang mendesak di bagian bawah perutku. Beberapa menit kemudian, aku merasakan ada gumpalan-gumpalan sebesar kepalan tangan keluar melalui bagian bawah perutku. Aku tidak sempat melihatnya, tubuhku sudah basah dengan keringat. Hingga akhirnya aku terlelap. Aku terbangun ketika merasakan ada yang menggelitik telapak kakiku. Suara anak-anak kecil terkikik memaksaku untuk bangun dan melihat. Aku tidak tahu ini jam berapa. Namun kelihatannya ini masih malam karena tidak ada cahaya matahari yang menembus kaca jendela kamar. Dalam gelap, aku berjalan meraba-raba dinding mencari saklar lampu. Lampu menyala. 5 anak kecil bertelanjang dada tiba-tiba sudah berdiri mengelilingiku. Tinggi mereka sejajar dengan lututku. Anak-anak siapa ini? Ibu, mereka menghambur memeluk kakiku. Aku terkejut bukan kepala. Ibu, anak-anak siapa ini? Tatapanku beralih ke kasur. Tidak ada darah, bersih. Jadi yang kualami tadi mimpi atau nyata? Lalu anak-anak ini siapa? Kenapa mereka bisa ada di sini? Kurai benda apa saja yang ada di sekitarku. Pergi, pergi, jauh-jauh dariku, pergi. Anak-anak itu masih meraung. Aku menutupi telinga dan memejamkan mata. Tak ingin melihat atau mendengar mereka. Ini gila. Raya, Raya, buka pintunya. Sayup-sayup aku mendengar suara memanggil. Apa itu suara orang? Tidak. Jangan-jangan itu juga cuma halusinasiku. Aku mendengar suara benda yang saling berbenturan berkali-kali. Kepalaku mulai berdenyut. Raya, Raya, sadar Raya, Raya. Aku merasa bauku diguncang berkali-kali. Namun aku belum berani membuka mata. Raya, buka matamu. Ini aku, Yuda. Raya, sadar, ini aku. Suara anak-anak kecil tadi sudah hilang, hening. Aku hanya mendengar suara nafas yang memburu. Kuputuskan untuk membuka mata pelan-pelan. Wajah itu, mata itu. Seketika aku langsung memeluk erat laki-laki di depanku. Akhirnya ada manusia juga di sini. Ini nyata, bukan halusinasi. Tenang, ada aku di sini. Jangan pergi, aku takut. Aku semakin mendekapnya erat-erat. Namun tiba-tiba nafasku sesak. Leherku seperti dicekat. Kepalaku rasanya mau pecah. Aku teringat apa yang kumakan sore tadi. Bayangan-bayangan kesakitan yang kualami.
juga ingatan akan gumpalan-gumpalan yang keluar dari inti tubuhku. Lalu anak-anak kecil itu, lalu Bagus Permana, ya Bagus Permana yang mendatangiku malam itu. Kepalaku semakin berdenyut, telingaku berdenging. Aku melihat api. Api melahap tumpukan jerami. Aku melihat anak itu menangis. Bagus Permana menangis. Dadaku seperti dihantam benda berat. Sesak, sakit, perlahan. Semua berubah menjadi sangat gelap. Aku terbangun ketika merasakan ngilu di kaki kananku. Rasanya sakit sekali, seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di lukaku. Saat kubuka selimut yang menutupi kaki, aku langsung menjerit sekuat-kuatnya. Ini menjijikkan. Kenapa kakiku jadi seperti ini? Kamu sudah bangun, Rai? Entah dari mana datangnya, Yuda tiba-tiba saja ada di sampingku yang duduk meratapi nasib. Kakiku. Perban di kakiku sudah tak karuan warnanya, merah kehitaman, darah terus menetes hingga membasahi kasur. Yuda membuka perban itu pelan-pelan. Aku semakin terbelalak dan histeris ketika melihat lukaku yang membusuk dan menjijikkan, ditambah belatung yang menari-nari di atasnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa kakiku begini? Kenapa? Ini bukan luka biasa. Kamu sabar dulu, aku sudah telepon Abah. Sebentar lagi pasti sampai sini. Aku gak akan cacat kan? Entah kenapa pikiranku dipenuhi bayangan kakiku yang harus diamputasi gara-gara luka itu. Kamu tenang dulu, tunggu Abah datang. Minum dulu. Aku menuruti titahnya. Kurasakan air itu begitu segar membasahi kerongkonganku. Setelah meminumnya, aku jadi sedikit lebih tenang. Tiba-tiba aku mendengar suara dering ponsel. Sepertinya Yuda juga sama. Dia terlihat menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari-cari sumber suara. Kamu sudah punya ponsel baru? Belum, itu juga pinjam dari teman. Ternyata ponsel itu ada di bawah ranjang. Ada panggilan masuk, tapi nggak ada icon reject. Apa ponselmu memang seperti ini? Dek. Aku langsung teringat sesuatu. Ada nomornya. Yuda menatapku, lalu menggeleng pelan. Seakan bisa membaca ketakutan dalam diriku, dia lantas menjawab panggilan itu. Yuda hanya diam, namun bisa kulihat ekspresinya berubah. Dia lalu memutuskan panggilan dan mematikan ponselnya. Kamu tinggal di tempatku aja. Rumah kamu gak aman. Jangan lihat jendela, jangan lihat sekeliling. Kamu tunggu Abah datang dulu, ngobatin luka kamu. Seketika tubuhku gemetar. Jantungku seperti mau meledak. Apalagi ini? Ada apa di jendela? Ada apa di sekeliling rumahku? Kamu... Sudah, jangan banyak tanya. Mendingan kamu merem aja. Setelah menunggu beberapa lama, Abah datang sendirian. Dia membawa sebuah kotak kayu berwarna coklat, mirip kotak P3K. Abah mengeluarkan pinset dari kotaknya. Dia meminta Yuda mengambil wadah. Mungkin agak sedikit sakit, Nak Raya, kamu tahan ya. Setelah Yuda kembali, Abah mengambil belatung-belatung yang ada di lukaku satu persatu. Kali ini ku beranikan diri melihatnya langsung. Belatung yang ada di lukaku terlihat berbeda. Warnanya putih, tetapi bentuknya panjang seperti cacing. Saat makhluk itu berhasil ditarik, rasanya sangat lega. Seperti ada satu beban yang berhasil dicabut dari tubuhku. Masih ngilu? Iya, sedikit bah. Terakhir lukaku dibalut dengan perban. Insya Allah, semoga Allah memberi kesembuhan untuk Nak Raya. Nak Raya juga jangan lupa berdoa ya. Akhirnya malam itu Yuda dan Abah membawaku ke tempat mereka, memakai mobil pick up. Mobil itu biasa dipakai Yuda mengangkut sayur ke pasar. Sebelum pergi Yuda memintaku meninggalkan ponsel di rumah. Tak sampai di situ, dia juga mengubur ponsel itu di halaman. Nanti biar aku yang ganti ke teman kamu. Tak kusangka lukaku lebih cepat sembuh ketika ada di rumah Abah. Selama itu pula aku belajar agama dan mengaji lagi di sana.
Bu Hasri sangat baik padaku. Dia memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Begitu juga dengan Abah yang selalu mengontrol lukaku setiap hari. Hanya dalam seminggu lukaku sudah kering dan tak pernah memakai perban lagi. Sementara Yuda, dia jarang ada di rumah. Pagi-pagi selepas subuh dia sudah berangkat ke pasar. Siang dia pulang untuk istirahat. Sore dia pergi ke kebun. Dia hanya ada di rumah ketika maghrib. Selepas makan malam dan sholat isya, dia pergi lagi. Aku tidak tahu dia kemana. Mau bertanya ke Abah atau Bu Hasri pun rasanya sungkan. 5 hari lalu kami sempat berinteraksi sebentar. Entah kenapa, meskipun dia terkesan tak peduli dengan keberadaanku, aku merasa dia sering mencuri-curi pandang ketika dia ada di rumah. Seperti pagi itu, aku yang baru mulai membiasakan diri untuk bangun pagi dan sholat subuh, memergokinya yang tengah berdiri di depan pintu kamar yang kutempati. Aku melihat dia hendak mengetuk pintu, tetapi urung. Hendak mengetuk lagi, urung lagi. Lalu dia mondar-mandir sambil garuk-garuk kepala. "Kamu sedang apa?" Sapaku setelah diam-diam mengamatinya dari balik pintu ruang sholat. Dia terkejut, kedua bahunya tersentak, langkahnya terhuyung ke belakang. Maaf, aku kira kamu belum bangun." Ketika Yuda menatapku, rasanya kakiku seperti tidak memijak bumi. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku harus sadar diri. Siapa aku? Siapa Yuda? Dia jelas-jelas adalah laki-laki suci yang belum terkontaminasi apapun. Sementara aku hanya gadis yang telah ternoda akibat kesombonganku sendiri. "Rara, apa kamu masih belum ingat siapa aku?" Ucapan Yuda seakan-akan menghantam dadaku, menimbulkan rasa sesak yang teramat sangat. Iya, aku sudah ingat semuanya. Tapi, aku sekarang sudah ternoda. Aku wanita menjijikan. Aku tidak pantas untukmu. Aku akan menerima semuanya, Raya. Karena itu bukan kemauanmu. Aku juga sudah mengatakan kepada Abah dan Ibu agar secepatnya aku bisa menikahimu. Pagi itu aku menangis sejadi-jadinya. Tuhan, terima kasih. Engkau telah membawaku ke dalam keluarga ini. Malam-malam semakin tenang. Aku sudah bisa menghafal beberapa doa dan ayat suci. Bu Hasri mengajariku dengan sabar. Aku pun bertekad harus bisa cepat hafal. Saat aku mengutarakan maksud ingin pulang ke rumah, Abah dan Bu Hasri kompak mencegah. Mereka khawatir kalau aku akan kembali mengalami hal-hal mistis dan menyeramkan. Abah berkata, jin itu tidak akan pernah melepaskanku sampai kapanpun. Kalaupun saat ini aku tidak diganggu, itu cuma trik mereka supaya aku mengira aku sudah baik-baik saja. Mereka pasti akan datang lagi. Rupanya Abah benar-benar tidak berdusta. Malam itu, Bagus Permana kembali hadir di mimpiku. Berbeda dengan sebelumnya, dia datang dengan wujud remaja laki-laki yang berusia sekitar 17 tahunan. Aku bisa mengenalinya, karena aku memang mengenalnya lebih jauh daripada yang kukira. "Bibi Rara." Dia menampakkan ekspresi sedih dengan mata berkaca-kaca. Aku sedang berada di rumah kayu, duduk di atas dipan, tempat dia melakukan hal bejat itu kepadaku. Di depan bapaknya, Bagus Permana bersimpuh dan memeluk kedua kakiku. Dia benar-benar menangis. "Maafkan aku, Bi. Maaf sudah melakukan hal yang tak sepantasnya kepadamu." Aku tak menjawab dan melihat wajahnya. "Aku sungguh minta maaf, Bi," ucapnya lagi sambil mencium telapak kakiku. "Harusnya aku tak pantas melakukan itu padamu, orang yang sudah merawat dan membesarkanku. Maafkan aku, Bi. Aku akan pergi dan membiarkan Bibi bahagia di dunia manusia." Aku terbangun dalam mimpiku. Semoga saja itu benar, Bagus Permana. Waktu terus berlalu. Akhirnya hidupku bisa tenang bersama Yuda yang sekarang menjadi suamiku. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya.
Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.